Tidak setiap kesalahan obatnya hanya dengan meminta maaf, tapi lakukanlah perubahan agar tidak menimbulkan kekecewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kembung-kembung apa yang gak bikin begah? Yaitu kembungin tabungan kamu, bener gak? Tabungan sebanyak apapun ya di bank atau di celengan, itu tuh kita gak bikin begah, gak bikin sesek. Nah sama nih kayak Bun Ai, kalau ada yang nanya, Bun Ai aku tuh ngelihat uang 2000 5000 pengennya dijajanin. Sebenarnya yang terjadi untuk sampai penuh satu kotak itu tuh apa ya, keluar masuk juga. Kadang-kadang Rafa tiba-tiba ambil karena dia anggap itu recehan, bundanya lupa kasih jajan. Nah makanya Bun Ai udah mulai ngajarin nih sama Rafa tentang dana darurat. Nah cara ngajarinnya gimana nanti kapan-kapan Bun Ai share ya sama teman-teman. Nah biasanya kalau recehan-recehan kayak gini dari sisa kembalian, terus kalau yang di amplop itu ada dua. Kalau ada income tambahan, terus Bun Ai juga suka sisihin dari anggaran yang Bun Ai curi 10%. Nah jadi hari ini Bun Ai mau sharing nih ya, gimana sih caranya Bun Ai bisa konsisten untuk budgeting. Yang dulunya kalau ditanya Bun Ai minus nggak? Minus, bahkan di 1 tahun pernikahan itu nyaris tabungan Bun Ai itu raib loh teman-teman. Karena apa? Nggak imbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Perjalanan budgeting juga nggak mudah ya. Bahkan di anak pertama, Bunda itu susah banget ngebedain antara kebutuhan dengan keinginan pokok. Kalau kebutuhan sama keinginan sih itu gampang ngebedainnya. Tapi kebutuhan dengan keinginan pokok nih. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal keinginan pokok kita itu naik jadi kebutuhan karena sering kita lakukan. Yaitu Bunda pernah bahas kayak tisu, mie, itu kan sebenarnya kalau nggak ada hidup kita juga akan baik-baik aja. Dan kalau nggak ada kita bisa mensubstitusi dengan barang lain yang membuat ya nggak ada masalah juga dalam perjalanan hidup kita gitu ya. Atau teman-teman tim yang nggak bisa kalau nggak makan mie Bun Ai, soalnya aku nggak suka nasi. Karena ada juga teman Bun Ai nggak bisa makan nasi. Nah itu boleh nih sharing-sharing pengalamannya di kolom komentar. Aduh beda banget ya rasanya weekend di Depok, hujan, syahdu. Bikin Bun Ai itu benar-benar mager hari ini. Akibatnya mager Bun Ai, pagi udah nyuci, udah ngegosok. Terus Bun Ai juga udah ngajar kelas kolaborasi sama dompetpintar.id. Alhamdulillah juga udah bikin materi buat kelas eksklusifnya Smart Mom Class. Nah kemarin sampai jam 9 malam kita zoom meet juga sama teman-teman dari Smart Mom Class. Masya Allah tabarakallah. Itu semuanya akibat mager alias maksain gerak. Nah siapa teman-teman yang mager, nggak apa-apa mager ya. Oke jadi Bunda mau sharing aja poin pertama. Gimana cara kita konsisten untuk budgeting. Berikut 5 poin yang menurut Bun Ai itu penting banget supaya kita bisa tetap semangat meskipun jatuh bangun. Nah siapa tahu video ini membantu, silakan teman-teman bisa share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya sehingga bisa menjadi amal jariah kita sama-sama. Oke jadi yang pertama adalah berpikir bahwa saat ini uang saya tuh pas-pasan. Kalau kita udah sadar betul nih bahwa uang kita tuh pas-pasan, bukan sebuah yang berlebihan, sebuah yang banyak banget hambur-hamburan. Sehingga kalau udah pas-pasan kita ngaturnya kebablasan, maka kita bakalan banyak banget menimbulkan penyesalan. Mulai dari banyak ngambil utangan, terus ikut arisan yang gak jelas, ikut investasi pengen nambah penghasilan tahu-taunya kena tipu. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa ketika uangnya pas-pasan harusnya kita bisa ngaturnya jauh lebih eksklusif dibanding orang-orang yang uangnya itu berlebihan. Karena kalau mereka berlebihan ketika gagal, kebablasan sehari 2 hari, bahkan seminggu 2 minggu itu it's okay, uangnya masih banyak. Sementara kalau kita yang uangnya pas-pasan, kalau kita sampai kebablasan dan gak ada pemasukan, wah ini yang bahaya. Jadi balik lagi ketika ada rezeki lebih baru nih kita pikirin untuk keinginan atau kesenangan. Oke kita masuk ke poin yang kedua. Untuk konsisten budgeting, ayo kita masukkan ke alam bawah sadar. Berpikir bahwa saya harus bahagia sesungguhnya. Karena sebenarnya dengan kita membeli barang di atas kemampuan adalah cara bahagia yang paling semu. Jadi kalau hari ini kita sebenarnya mampunya cuma beli 1 juta gitu, ya udah jangan beli yang 2 juta.
Bahkan kalau bisa kita bisa belinya yang 1 juta di bawah supaya kita benar-benar bahagia teman-teman. Kan beda ya ketika kita ngebelanjain terus ada kembalian tuh pasti seneng. Karena prinsipnya dalam budgeting tuh simple. Yaitu kalau mau nabung ya udah gaya hidup harus di bawah kemampuan. Nah selisihnya itu yang bakal kita tabungin. Kalau imbang juga nggak bisa nabung, apalagi kalau lebih-lebih gitu atau surplus ya. Gaya hidupnya selangit tapi kemampuannya masih di bawah bukit. Nah itu tuh yang bakalan bikin kita ngambil utangan kiri dan kanan. Nah jadi balik lagi ya, ayo kita berpikir ngaca sesekali gitu, nanya sama diri sendiri, aku udah bahagia belum sih di posisi ini, aku udah bahagia belum sih punya ini gitu, ini membebani gak sih, atau malah aku kayak punya ini bahagianya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi aku terbebani dengan berbulan-bulan. Nah itu yang harus terus direview. Nah itu poin kedua. Lanjut kita masuk ke poin ketiga, yaitu adalah budgeting itu mudah dan sebentar. Apa sih yang susah untuk nulisin pengeluaran sama pemasukan? Kalau teman-teman bilang sibuk nggak sempet, please banget, orang-orang yang konsisten budgeting itu kalau dipikirin sama sibuknya, sama-sama nyuci, sama-sama masak, sama-sama nganterin anak sekolah misalnya. Jadi budgeting tuh simple, paling kita cuma butuh sekitar 20 menit untuk konsentrasi nulisin sedetail mungkin rincian pengeluaran hari ini supaya bisa kita evaluasi. Syukur-syukur bisa jadi sejarah terbaik kalau nanti anak kita besar ngelihat, oh ternyata dulu harga deterjen 600 perak ya. Misalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi mudah, dan di budgeting ini nggak perlu rumus yang kayak Pitagoras, algoritma dan segala macam, enggak, cuman tambah kurang, bahkan bagi kali aja tuh jarang ya kan. Jadi sesimpel itu, sesederhana itu. Sebalik lagi ya, tapi kalau sesuatu yang tidak kita jadikan prioritas itu pasti punya banyak alasan untuk gak ke arah sana. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen cari income tambahan tapi belum jadi prioritas, maka ketika ada hambatan itu bakal mundur. Budgeting pengen gak boros tapi belum jadi prioritas, maka ketika kayak punya waktu bukan budgeting dulu prioritasnya, scrolling diskon dulu, atau bacain status WhatsAppnya teman-teman dulu nih kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau memang prioritas insya Allah kita bakal nyisipin sih di sela-sela kegiatan untuk budgeting. Nah selanjutnya adalah budgeting yang merupakan jendela finansial. Bun Ai selalu berpikir, gimana Bun Ai bisa ngukur kemampuan Bun Ai untuk membeli sesuatu gitu ya. Dan kira-kira berapa tahun sih atau berapa bulan kalau sampai Bun Ai bisa beli hal tersebut. Nah itu bisa diukur kalau kita punya budgeting teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah nulis, oh ternyata sisa dari anggaran cuma sekian, yang mau aku beli tuh sekian juta, berarti aku butuh sekian waktu. Nah tinggal kita evaluasi. Dari budgeting itu kita benar-benar evaluasi, bukan cuma nulis aja. Mana sih yang harus aku tingkatin, mana sih yang harus dikurangi, kayak gitu ya. Ini mohon maaf banget ya kalau suaranya kresek-kresek, dangdung-dangdung. Ini di Depok hujan deras teman-teman, alhamdulillah. Masya Allah, enak sih kalau weekend hujan tuh ya. Bawaannya pengen apa? Pengen ngopi ya kan, sama makan Indomie ya. Bahagiaku sederhana nih judulnya. Oke, jadi lanjut ya. Bahwa kalau kita punya tujuan finansial, maka mau nggak mau jendelanya adalah budgeting. Karena tanpa budgeting kita tuh nggak pernah tahu kemampuan kita itu berapa, kayak gitu. Nah kira-kira 2023 punya tujuan finansial apa? Boleh nih tulis di kolom komen. Dan yang baca bantuin amin. Insya Allah sedekah juga loh, doa kita sama orang yang gak kita tahu tuh termasuk sedekah loh teman-teman. Nah kita masuk ke poin terakhir ya, bahwa Bun Ai selalu berpikir bahwa budgeting itu adalah cara Bun Ai untuk amanah dan cara Bun Ai supaya ditambah. Jadi dengan amanah siapapun, orang aja tuh happy banget kalau ketemu sama orang yang amanah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Mamah dadah nih keluar ya. Jadi dengan amanah terhadap titipan Allah, maka tuh yakin banget pasti Allah bakal nambah. Jika tidak ditambah secara data, minimal rasa. Maksudnya kayak gini nih, contoh ya, tadinya tuh sebelum budgeting kita kayak bingung banget nih ngatur 3 juta kok kayak gak bakal cukup. Jadi sebelum di budgeting tuh pokoknya pikiran kita gak bakal cukup, gak bakal cukup, gak bakal cukup, dan gak bakal cukup. Nah ternyata setelah di budgeting kita bisa tahu,
Oh ternyata nggak cukupnya di bulanan, oh ternyata lebihnya di hiburan. Nah terus kita akhirnya bisa mengevaluasi dan berusaha dengan budgeting ini tuh minimal ada rasa cukup. Jadi kalau belum ditambah sama Allah berkahnya lewat data dengan gaji yang langsung meningkat, ya minimal kita ditambah lewat rasa, kita merasa lebih cukup lagi. Ya pokoknya apa yang Bune tulis hari ini tuh bener-bener pengalaman sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi mulai ngerasain dulu nggak cukup, terus juga Bune pernah ngerasain sampai detik ini juga kadang up and down, terseok-seok, tapi itu semuanya alhamdulillah seiring perjalanan. Jadi Bune kemarin di Zoom Meet sempat bahas kayak gini loh teman-teman. Ketika kita biasa masak ayam 1 ekor, terus kita nggak pernah nambah untuk belajar mohon maaf bikin ayam 10 ekor, kita bakal keteteran. Nah sama, jadi budgeting juga kayak gitu. Kalau dulu kita, mohon maaf kebutuhannya misalnya 1 juta cukup, terus anak-anak seiring bertambah kebutuhannya naik, tapi ilmu kita tuh nggak nambah, skill kita nggak nambah, itu bakalan keteteran banget. Minimal cara kita mengelolanya itu loh yang harus kita tambah. Nah jadi pentingnya untuk mengevaluasi kemampuan kita kayak gitu. Gimana, udah evaluasi belum nih? Banyak sisanya apa enggak nih sinking fun akhir bulan? Oke teman-teman, pakai pelampung mau berenang, halo Lampung dan juga Pemalang. Masih berjuang isi tabungan, halo Karawang dan Kuningan. Makan rawon pakai telur asin, ini mah udah battle-nya banget ya. The best battle, rawon pakai telur asin. Makan rawon pakai telur asin, halo Cirebon dan Banjarmasin. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe itu adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Kalau berkenan boleh ya tinggalkan komentar. Meskipun belum bisa Bun Ai balas, tapi Bun Ai selalu ngebacain seluruh komentar dari teman-teman. Terima kasih ya. Semoga kebaikan yang sama berbalas untuk teman-teman semuanya. Dan terakhir di sini Bun Ai ingatkan bahwa menyadari kekurangan dan melakukan perubahan adalah sebuah kewajiban. Karena kan katanya apabila yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu di dalam sebuah kerugian ya. Katanya kan gitu ya. Oke, jadi teman-teman semangat. Mungkin income-nya sama, tapi insya Allah kalau pengelolaannya beda, maka akan mengeluarkan hasil yang berbeda juga. Oke, jadi ini dulu ya yang bisa Bunda share di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Happy weekend. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.